Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wad-din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita bersama, orang yang kita harapkan keberkahan dan manfaatnya untuk kita, orang yang kita jadikan tauladan dan juga contoh untuk kita, tidak lain dan tidak bukan Abuya Amran Wali Al-Khalidi, Wali Agama Aceh, serta yang saya hormati dan saya muliakan Enyak dan juga Umi, serta keluarga besar Abuya Amran Wali, serta yang saya hormati dan saya muliakan abang kita bersama, yaitu Wali Nanggro Jakarta, yang datang bersama saya, menemani saya dari Jakarta, yaitu Haji Khairun Nas, serta yang saya hormati dan saya muliakan Abu muda, Abu Walid, Abah, Abon, Abati, dan Abi-abi yang hadir, serta yang saya muliakan dan yang saya hormati dan saya banggakan kedatangannya, yaitu Bapak Bupati Aceh Selatan, yaitu Bapak Mirwan MS SE. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan dan juga sesuatu yang kita harus apresiasi. Ketika seorang umara, ketika seorang pemimpin kumpul duduk dengan ulama, meminta nasihat kepada ulama, mengambil keberkahan daripada ulama. Umara duduk dengan ulama sudah bagus. Lalu bagaimana ketika umara duduk dengan ulama dan juga ulamanya yaitu soleh, yaitu Abuya. Karena itu kita doakan mudah-mudahan Bapak Bupati Allah berikan kegampangan, Allah berikan kelancaran di dalam pemimpinannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Serta yang saya hormati dan saya muliakan Ketua MPTTI Indonesia Abi Sahal Tastari Wali, serta Bapak Kapolres dan Dandim atau yang mewakilinya, anggota DPRK Aceh Selatan, serta Gubernur MPTT dan wali-wali Nanggro, dan masih banyak lagi tengku-tengku dan
wali-wali yang hadir di tempat yang penuh keberkahan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan para tuan-tuan guru, khususnya Abuya kita bersama, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga lahir batinnya, Allah menangkan segala perjuangannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dan manfaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Serta penghormatan yang luar biasa saya hadiahkan kepada para segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umatnya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang penuh keberkahan ini kecuali segala dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang punya hajat, Allah kabul hajatnya. Amin. Yang punya masalah, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Amin. Yang punya hutang, Allah lunasi hutangnya. Amin. Bapak-bapak yang udah punya suami, yang punya istri, apa doanya nih? Allah tambahkan istrinya. Jangan. Allah harmoniskan keluarganya. Amin ya Allah. Ibu-ibu, wanita-wanita yang udah punya suami, mudah-mudahan suaminya nggak pelit kalau ngasih duit. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang udah punya anak, Allah jadikan anaknya anak yang saleh dan salehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkumpulkan kita, menghadirkan kita di majlis yang penuh keberkahan ini bersama guru kita, panutan kita bersama Abuya Amran Wali, dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diberikan amanat untuk menyampaikan akhlak dan suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lebih dari 30 menit insyaallah. Ahibba'il kiram, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah basyarun la kal bashar. Beliau manusia, akan tetapi tidak sama dengan umumnya manusia. Betul? Betul? Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Kalau diibaratkan, manusia setinggi apapun jabatannya, seluas apapun pengaruhnya, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad bagaikan batu mutiara yang tiada terhingga harganya. Sedangkan manusia lainnya ketika dibandingkan dengan Nabi Muhammad hanya ibaratkan batu koral, ya ikhwani. Sebanyak-banyaknya batu koral tidak akan bisa mengalahkan kemuliaan sepotong mutiara yang tiada terhingga harganya. Betul? Betul? Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang dikatakan di dalam satu syair,
wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini. Ya Rasulullah, mata ini ya Rasulullah tidak pernah memandang keindahan seperti keindahanmu ya Rasulullah. Bahkan tidak ada keindahan yang ada di atas muka bumi kecuali keindahan tersebut berasal dari keindahanmu ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Semua wanita dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti di yaumil qiyamah tidak mungkin ada yang melahirkan sosok yang lebih agung, lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pemimpin anak cucu Adam. Siapapun orangnya, aku pemimpin mereka. Wala fakhr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan seperti ini bukan untuk sombong-sombongan. Aku mengatakan seperti ini bukan untuk bangga-banggaan. Aku mengatakan seperti ini bukan untuk takabbur wala fakhr. Akan tetapi yang aku sampaikan adalah tahadduts bi ni'matillah, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi lanjutkan lagi, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat Nabi Adam serta nabi-nabi yang lain berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Ya Rasulullah, engkau diciptakan tidak ada sedikit pun kekurangan ya Rasulullah. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, mereka pasti memiliki kekurangan ya Rasulullah. Illa anta ya Rasulullah, kecuali engkau ya Rasulullah. Kalau kita manusia pada umumnya, apabila kita mengantuk, kita akan menguap, betul? Kadang ada yang menguap kayak badak, gede banget. Tapi beda dengan Sayyiduna Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tasa'aba qattu. Nabi sepanjang umur hidupnya, Nabi tidak pernah menguap, ibadallah. Kalau kita manusia pada umumnya, apabila kita tidur, mata kita tidur, hati kita ikut tidur, betul? Betul? Kadang udah dibangunin, disiram pakai air juga kagak bangun. Itu kita. Tapi beda dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengatakan, tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mataku boleh tidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tertidur. Itulah hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita manusia pada umumnya, pasti kita semua pernah dihinggapi oleh lalat, betul? Ada di sini yang nggak pernah dihinggapi oleh lalat? Pasti kita semua pernah dihinggapi oleh lalat. Tapi beda dengan Sayyiduna Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya, lalat tidak pernah hinggap di tubuh Nabi. Kenapa lalat tidak pernah hinggap di tubuh Nabi? Karena semua kainat, semua alam semesta tahu kesucian Nabi Muhammad, termasuk lalat. Lalat sadar diri, dia biasa hinggap di tempat yang kotor. Ini tubuh suci, makanya lalat tidak hinggap di tubuhnya baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin." Ya Rasulullah, engkau diciptakan tidak ada sedikit pun kekurangan ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahibba'il kiram, sesuai dengan amanat untuk menyampaikan suri tauladan Nabi, perlu kita ketahui Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah Nabi yang paling baik, yang paling indah, paling mulia akhlak dan juga perangainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, "Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa." Kata Imam Abdurrahman Ad-Daibai, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah, paling mulia, paling baik akhlak dan juga perangainya. Kalau kita ingin membicarakan akhlaknya Nabi, luar biasa. Bahkan bisa dikatakan tidak ada seseorang pun yang lebih mulia akhlaknya dibandingkan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui oleh kawan ataupun lawan. Ini diakui oleh Allah Rabbul Alamin dan juga hamba-hambanya Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, Allah memuji akhlak Nabi Muhammad. Allah katakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh wahai Muhammad, engkau memiliki budi pekerti atau akhlak yang begitu agung dan tinggi. Allah Rabbul Alamin yang telah mengakui kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini diakui oleh hamba-hambanya Allah. Suatu saat diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang preman di kota Madinah namanya Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim ini orang yang membenci Nabi dan juga ingin membunuh Nabi. Kemudian Adi ibn Hatim ini datang ke rumah Nabi Muhammad, mengetuk pintu Nabi Muhammad. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika seseorang yang membencinya dan ingin membunuhnya datang? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalau kita ada orang yang benci datang ke rumah kita, kita bukain nggak pintunya? Tapi beda dengan Sayyiduna Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika Adi ibn Hatim datang, Nabi mempersilahkan masuk orang ini. Nabi SAW itu di rumahnya hanya memiliki satu alas duduk. Nabi hanya memiliki satu kursi yang biasa digunakan oleh Nabi. Ketika Adi ibn Hatim datang, orang yang benci dengan Nabi, orang yang ingin membunuh Nabi, datang ke rumah Nabi, Nabi berikan itu tempat duduk Nabi untuk Adi ibn Hatim. Lalu Sayyidah Aisyah bingung, dipanggil Rasulullah. "Wahai Rasulullah, tahukah kamu siapa itu yang datang?" Yang datang adalah Adi bin Hatim, orang yang membencimu dan juga ingin membunuhmu. Kok kamu memuliakan seperti itu? Apa jawaban Nabi? Membenciku dan ingin membunuhku adalah akhlaknya Adi bin Hatim. Akan tetapi memuliakan tamu yang datang ke rumahku, itulah akhlaknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh kita melihat akhlaknya Nabi. Di tengah-tengah kita ada guru kita bersama yang kita dapat mencontoh akhlak beliau. Saat ini
saya berdiri di tengah-tengah kalian, sesungguhnya kalian bukan sedang menyaksikan saya berbicara, akan tetapi kalian sedang menyaksikan bagaimana akhlaknya Abuya, bagaimana jabar khatirnya Abuya. Saya yang ilmunya tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau, yang ibadahnya tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau, tapi lihat bagaimana akhlak beliau. Beliau mempersilahkan saya untuk bicara di depan kalian. Cukup ini. Kalau memang kita mencontoh akhlaknya Nabi mungkin kesulitan, mari kita contoh akhlak beliau. Karena kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Memang kita tidak bisa sekarang melihat akhlaknya Nabi secara langsung. Akan tetapi Nabi SAW meninggalkan warisan. Apa itu warisannya Nabi? Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Tidak usah repot-repot cari ulama. Di tengah-tengah kita saat ini hadir orang yang berilmu dan juga orang yang saleh. Karena itu mari kita mencontoh dan menteladani akhlak beliau. Ahibba'il kiram, karena itu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat Sa'ad ibn Hisham bin Amir, dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, tolong jelaskan kepada kita bagaimana itu akhlaknya Rasulullah, bagaimana itu budi pekertinya Rasulullah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Apa jawaban beliau? Beliau balik bertanya, alasta taqra'ul Qur'an? Kata Sayyidah Aisyah, bukankah kamu membaca Al-Quran? Kata Sa'ad ibn Hisham ini, bala, betul, aku membaca Al-Quran. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlak baginda Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Inilah sosok yang harus kita jadikan teladan. Kita menjadikan suri tauladan, menjadikan Nabi Muhammad adalah sandaran kepada akhlaknya kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qari kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang baik untuk kamu. Karena itu mari kita contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian kita. Bagaimana itu akhlak kita kepada sesama muslim. Kita lihat, Masya Allah, tidak usah jauh-jauh, kita lihat bagaimana akhlaknya Abuya kepada kita saat ini. Di mana saat beliau sudah letih, sudah lesuh, sudah capek, akan tetapi beliau masih sempat untuk hadir di tempat ini. Ini adalah salah satu contoh kecil akhlaknya beliau kepada kita. Ini yang kelihatan di depan mata kita, ya ikhwan. Masih banyak akhlaknya beliau yang tidak kelihatan sama kita. Dan salah satu akhlak beliau, apa itu? Saya baru mendengar beliau membeli tanah ini dengan harga yang sangat tinggi. Untuk apa beliau beli? Untuk kita-kita ini. Untuk kita mencari ilmu di sini. Inilah salah satu tampaknya akhlak beliau kepada kita. Lalu kita juga contoh bagaimana itu akhlaknya Nabi kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, yang pada saat ini kita telah saksikan. Saya berbicara
Ini salah satu contoh beliau kepada anak muda. Kemudian bagaimana juga akhlak kita kepada orang tua kita. Karena di zaman ini banyak anak-anak yang mulai berani membentak orang tuanya. Betul apa betul, Bu? Betul apa betul? Padahal perintah untuk kita taat bakti kepada orang tua, Allah sendiri yang langsung perintahkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quranul Karim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbakti kepada orang tua kalian, berbuat baik kepada orang tua kalian. Apabila salah satu di antara mereka atau keduanya telah mencapai lanjut usia, maka jangan sekali-kali Anda mengatakan kata uffin. Uff ini artinya kalau bahasa Indonesianya wala tanharhuma, jangan kalian membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik saja. Perhatikan ya ikhwani, berkata saja tidak boleh kepada orang tua. Lalu bagaimana zaman sekarang banyak anak-anak yang berani membentak orang tuanya? Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita serta anak-anak cucu kita dijadikan anak-anak yang bakti dan taat kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga akhlak yang paling kita harus utamakan dan yang paling kita pentingkan adalah akhlak kepada Allah Rabbul Alamin. Ada banyak cara untuk kita menjadi hamba yang taat atau berakhlak kepada Allah. Akan tetapi cara yang paling utama dan yang paling penting kita berakhlak dengan Allah, dengan kita menjaga sholat kita ya ikhwani. Karena nanti di yaumil qiyamah yang pertama kali ditanyakan bukan bagaimana puasanya kita, bukan juga bagaimana zakatnya kita, bukan juga bagaimana haji dan umrahnya kita. Akan tetapi Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab oleh Allah atas seorang hamba adalah salatnya mereka. Fa in salahat salaha sa'ira amalih, wa in fasadat fasada sa'ira amalih. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pasti juga baik. Akan tetapi apabila sholatnya rusak, sholatnya buruk, maka bisa dipastikan seluruh amalannya juga buruk ya ikhwani. Karena itu mari kita jaga sholat kita. Contoh Nabi di dalam sholat. Kita mendengarkan riwayat Nabi SAW itu salat hatta tawarramat qadamah. Nabi SAW salat sampai dua kakinya Nabi bengkak, sampai dua kakinya Nabi terkilir. Kira-kira ada nggak di sini yang salat sampai dua kakinya bengkak? Ada nggak? Mungkin sedikit berat untuk kita untuk mencontoh itu, betul? Akan tetapi kita punya guru yang bisa kita jadikan tauladan,
di dalam cara kita berakhlak kepada Allah, yaitu dengan sholat. Yang saya dengar kisahnya, bahwa beliau ketika sholat, begitu saya dengar kisahnya, saya merasakan ini harusnya adalah kisah anak muda. Akan tetapi ketika kita dengar kisah beliau, kita yang muda merasa tua. Saya mendengar kisah beliau, kita ketika sholat bagaimana? Jam 3:30 sudah bangun dari tidurnya. Jam 3:30 sudah sholat tahajud. Kita jam 3:30 lagi ngapain? Lagi ngorok, betul? Tapi beliau jam 3:30 dengan umurnya yang sudah banyak, saya katakan, tapi beliau tetap ibadah dengan luar biasa. Sampai-sampai yang muda saya dengar tidak kuat tumbang, padahal umurnya jauh di bawah beliau. Tapi kenapa kok bisa orang yang umurnya sudah banyak tapi ibadahnya luar biasa? Itu saya simpulkan, ini tidak lain dan tidak bukan beliau lakukan atas dasar cinta. Ketika orang sudah cinta kepada sesuatu, tidak kenal yang namanya lelah. Ketika orang sudah cinta kepada sesuatu, tidak kenal yang namanya capek, betul? Karena itu ketika beliau sholat bertemu rasa nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau tidak merasa capek. Bahkan saya dengar beliau ketika sholat, saya dengar dari Al-Habib Salim Al-Jufri, beliau berkata kepada saya takjub dengan Abuya ini. Beliau sholat, kita yang muda-muda tumbang. Nanti antum kalau ke Aceh coba antum lihat. Tapi saya belum lihat ini. Tapi saya mendengar kisahnya, sungguh luar biasa. Saya takjub dan saya kagum kepada Abuya. Ini sebagai tuntutan untuk kita yang muda-muda, umur masih muda, badan sehat, berdiri bisa, sholat. Jangan kita tinggalkan sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Saya mau tanya, ini tenda kalau kagak ada tiangnya, rubuh atau tidak? Rubuh atau tidak? Itulah ibaratnya sholat. Puasa, zakat, haji, umroh, tapi tidak sholat, rubuh agama kita ya ikhwan. Karena itu mari kita lihat bagaimana beliau sholat. Bahkan di umur beliau hari ini, beliau tetap memaksakan sholat dengan berdiri ya ikhwan. Padahal kalau beliau pengen sholat duduk, itu dibolehkan. Akan tetapi beliau tetap memaksakan diri ketika sholat. Karena itu mulai saat ini kita jadikan beliau contoh kita ketika sholat. Ya, siap tidak kita pulang dari majelis ini kita perbaiki sholat kita? Siap atau tidak? Kita pulang dari majelis ini kita perbaiki akhlak kita. Siap atau tidak? Kita contoh akhlak Abuya. Siap atau tidak? Insya Allah kalau kita menjalani akhlak kita, kita menjalani sholat kita, insya Allah kita bersih daripada dosa-dosa. Nabi SAW mengibaratkan kepada para sahabatnya, apabila seseorang di antara kalian di depan rumahnya memiliki sungai, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, kira-kira badannya masih bau atau enggak? Badannya masih kotor atau enggak? Itulah ibaratnya sholat. Nabi SAW mengibaratkan orang yang sholat 5 waktu bagaikan orang yang mandi 5 kali di dalam sungai.
Karena itu apabila kita melakukan dosa ataupun maksiat di antara dua sholat, maka insya Allah ketika kita melakukan sholat setelahnya, dosa yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan catatan, dosa-dosa yang kecil yang berurusan dengan Allah. Akan tetapi berurusan dengan manusia, tetap kita harus meminta ridha dan juga maafnya. Karena itu mulai hari ini, mari kita perbaiki akhlak kita. Jangan mata kita memandang kepada sesama muslim dengan pandangan yang menghina ataupun merendahkan. Siap? Jangan sampai lidah kita mengatakan atau merendahkan sesama muslim. Siap? Jangan sampai tangan kita melukai tubuh saudara kita. Siap? Jangankan dengan sesama, dengan musuh saja kita tidak boleh berbuat hal-hal yang buruk. Kita lihat bagaimana Abuya. Beliau mencontoh peri tauladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, tetap Nabi tidak akan mengatakan atau perbuat yang buruk. Kita saksikan pada saat ini di tengah-tengah kita, Abuya, berapa banyak beliau dicaci oleh orang. Akan tetapi ada keluar dari mulut beliau membalas untuk mencaci? Tidak ada ya ikhwan. Ada dari beliau membalas untuk menyakiti? Tidak ada ya ikhwan. Karena itu mulai hari ini kita perbaiki akhlak kita perbaiki sholat kita. Jadikanlah Nabi Muhammad suri tauladan yang baik di kehidupan kita. Setuju? Insya Allah kalau kita sudah menjalani akhlak kepada Allah dengan menjaga sholat, menjalani akhlak dengan manusia, insya Allah kita menjadi hamba yang diridhai dan disukai oleh Allah dan juga hamba-hambanya Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada seorang hamba, tidak mungkin doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada hamba, tidak mungkin ketika dia ada masalah tidak diselesaikan kepada Allah. Karena itu mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang penuh keberkahan ini kecuali kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Kita bisa mengikuti bagaimana itu suri tauladannya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali segala dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan keberkahan dan juga ridha dan juga ilmu dari Abuya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada baik yang telah banyak memberikan usaha hasanah kepada kita semua. Baiklah, acara puncak